Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Desvita. Selamat pagi Anita. Ya pemirsa, selain 3 berita tadi kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya Anita Dewi. Dan saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 rumah warga di Jalan Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat, Senin dini hari ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api seketika membesar melahap 3 rumah warga di Jalan Kemanggisan Ilir Raya, Palmerah, Jakarta Barat, Senin dini hari. Warga sekitar lokasi seketika panik berlarian keluar rumah saat melihat api yang semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Meski sempat terkendala jauhnya sumber air, saat proses pemadaman, api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Itu ada 3 rumah, rumahnya Bos Ahmed, rumah Asep ya, kayaknya dari atas atau listrik ya. Bahkan 1 rumah, emang terdampak 2 rumah. Jadi total 3 ya? Ya, yang terdampak 2 ya. Belum diketahui, maksudnya masih dalam penyelidikan, itu belum bisa bicara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. 12 unit mobil damkar Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Warga diimbau untuk lebih berhati-hati. Di Jakarta, Helmi Sengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin penuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri terkait pemalsuan dokumen SHGB SHM di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Ya, agenda pemanggilan ini merupakan yang pertama dilakukan oleh penyidik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Ditemani kuasa hukumnya, Kepala Desa Kohot Arsin mendatangi gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan Senin siang. Kedatangan Arsin untuk memenuhi panggilan pertama oleh penyidik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait pemalsuan dokumen SHGB SHM di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Namun Arsin yang mengenakan masker dan topi hitam ini enggan memberikan komentar. Sang Kepala Desa akan kooperatif dan mengikuti proses hukum. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Barreskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Namun dalam panggilan polisi, baru Kepala Desa Kohot yang terlihat mendatangi gedung Barreskrim. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, sebanyak 8 warga Purwakarta yang menjarah kasur muatan truk yang terlibat kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91 jalur B pada Jumat lalu mengembalikan kasur jarahannya. Ya, pengembalian barang yang bukan haknya ini berkat pendekatan pihak kepolisian dan meminta warga mengembalikan kasur-kasur tersebut. Petugas Polres Purwakarta mencari warga pelaku penjarahan kasur muatan dari truk yang terguling di Jalan Tol Cipularang beberapa hari lalu. Polisi pun meminta pelaku untuk mengembalikan kasur yang dijarahnya. Usai mengembalikan kasur, pelaku yang berjumlah 8 orang bersama-sama meminta maaf kepada korban. Selain itu, mereka juga berjanji tidak akan mengulanginya. Kapolres Purwakarta AKBP Lili Ardiansyah mengatakan pencurian kasur di lokasi kecelakaan terjadi ketika polisi belum datang. Dari 11 kasur yang diambil warga, 8 kasur diantaranya dikembalikan. Pelaku pun diproses hukum namun tidak dilakukan penahanan karena termasuk kasus pencurian ringan. Malam kita telusuri satu persatu dan juga berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menghimbau masyarakat yang mengambil kasur supaya mengembalikan. Karena tentunya sangat disayangkan dalam keadaan musibah kita masih mengambil keuntungan. Sebelumnya video viral menunjukkan sejumlah warga menjarah kasur di badan jalan yang tumpah dari truk setelah alami kecelakaan di Tol Cipularang, jalur B atau daerah Bandung menuju Jakarta, sekitar wilayah Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Mereka membawanya ke area kebun pinggir jalan tol untuk dibawa pulang ke rumahnya.
Dalam kecelakaan tersebut, muatan kasur dan kertas tumpah menutup jalan, serta 4 orang mengalami luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan.